Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nugrah Desta dengan NIM 2211050001. Pada video ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan website Literasia sebagai ujian akhir semester mata kuliah Desain Pengembangan Web. Website yang saya buat bernama Literasia. Literasia merupakan website perpustakaan dan literasi digital yang bertujuan untuk memberikan edukasi literasi informasi, literasi digital, dan literasi media kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Alasan saya memilih website perpustakaan dan literasi adalah karena topik ini relevan dengan bidang keilmuan saya dan memiliki nilai edukatif bagi pengguna. Sebelum melakukan coding, saya terlebih dahulu sudah menyusun struktur folder website agar rapi dan mudah dikelola. Website ini terdiri dari beberapa halaman, yakni index HTML, about HTML, service HTML, artikel HTML, dan kontak HTML yang terakhir yaitu style CSS. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk pada tahap codingan awal. Di sini saya sudah membuat codingan bagian awalnya dengan tipe HTML, yaitu HTML jenis 5 dengan judul Literasia untuk bagian beranda. Langsung saja kita mulai pada bagian body, yakni dengan membuat header-nya. Kemudian untuk H1 kita buatkan Literasia, karena website saya yaitu website Literasia. Kemudian kita tambahkan juga navigasinya. Kemudian kita beri bagian ininya untuk membuat ini, index, about, service, artikel, untuk membuat komponen di dalam web nanti. Kita ketikkan have sama dengan index.html, lalu beri kurung siku, kemudian ketik beranda untuk bagian beranda. Nah, kemudian kita lanjut copy saja. Nah, di sini kita ubah, kan ini berindeks, kita ubah menjadi about, yaitu tentang. Sini juga kita edit ya, tentang. Lalu kemudian service. Ini juga di bagian layanan. Lalu kita ke bagian artikel. Terakhir yaitu kontak. Lagi menjadi. Nah, teman-teman pastikan bagian di sini tertulis index, di sininya juga index. Di sini about, bagian ini juga about. Di sini service, bagian ini juga service. Pastikan namanya sama agar dia nanti bisa muncul pada bagian tampilan awalnya. Kita save dulu. Save. Lalu coba kita buka. Coba lihat. Open with Google Chrome. Nah, muncul ya teman-teman codingan yang kita bikin di awal tadi. Literasia beranda tentang layanan artikel dan kontak. Oke, kita langsung edit berikutnya. Yakni ke bagian main ya. Tutup. Kemudian kita pergi ke bagian section. Tutup kembali. Kita lanjut ke bagian H2. Kita buatkan H2-nya. H2, tutup lagi. Ini untuk memberikan selamat datang lah di website kita ya. Penjelasannya lah ya. Kita tuliskan selamat datang. Selamat datang di Literasia. Nah, kita beri penjelasan sedikit ya. Literasia adalah website edukasi yang berfokus pada penguatan literasi informasi, literasi digital, dan peran perpustakaan di era digital. Tutup ya teman-teman, jangan lupa untuk menutup paragraf dengan garing P. Nih, kemudian kita bikin lagi satu lagi. Website ini ditujukan bagi mahasiswa, pelajar, kemudian dan masyarakat umum agar mampu mengakses
tes mengevaluasi dan menggunakan informasi secara bijak. Nah, gitu. Jangan lupa untuk tutup kembali ya. Nah, kita tambahkan lagi button on click. Nanti kita lihat ya perubahannya. File ini tuh sebenarnya untuk membuat penampilannya lebih menarik saja. Button on click. Sama dengan show alert. Kita turun. Kemudian kita langsung. Nah, ini nanti kata-katanya kita bikinkan pelajari literasi. Kemudian jangan lupa untuk ditutup. Nih, tutup garing dengan button. Kita lanjut ke bagian footer. Di bawah menu ini kita ke bagian footer. Enter. Lalu kita bikinkan paragraf lagi penjelasan dengan tanda copy titik koma 2025 literasia beranda. Oh, sorry, bukan beranda. Desain pengembangan web. Tutup. Nah, coba kita save ya. Kita save, kita lihat perubahan yang terjadi di sini. Nah, seperti ini teman-teman tampilan awalnya. Ini tampilannya masih biasa saja atau masih polos karena kita belum menambahkan style CSS-nya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita akan mengedit juga pada bagian about, service, artikel, dan kontak. Karena sebenarnya langkah-langkahnya itu sama dan komponennya itu juga sama, hanya yang membedakan itu pada bagian main dan sectionnya itu nanti yang berbeda. Untuk menghemat durasi waktu video UAS saya ini, saya sudah menyediakan codingannya terlebih dahulu sebelum saya merecord videonya tadi. Saya sudah menyimpan terlebih dahulu nih codingan untuk masing-masing section, about, service, artikel, dan kontak. Kita langsung saja copy paste karena untuk durasinya tidak terlalu panjang. Ctrl C. Langsung saja kita tempelkan di sini. Ctrl V. Jangan lupa setiap perubahan yang terjadi itu lakukan save ya. Langsung ke bagian service atau layanan. Kita kopikan. Kita langsung tempel di sini. Jangan lupa untuk di save. Ke bagian artikel. Copy. Tempel. Kemudian ke bagian terakhir yaitu bagian kontak. Save. Nah, lihat ya teman-teman, bagian indeks sama, literasi ya, komponen ininya sama. Perhatikan, jangan sampai ada kesalahan. Oke, yang membedakannya itu pada bagian main dan sectionnya saja. Nah, sekarang setelah semuanya kita lakukan save dan memasukkan semua codingan ke dalam masing-masing halaman, kita lihat perubahan yang terjadi di Chrome. Kita refresh saja. Kita klik beranda, tentang, layanan, artikel, dan kontak. Semuanya sudah terisi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada step untuk style CSS. Nah, style CSS ini berguna agar nantinya tampilan yang ini, yang masih sederhana ini, polos sekali, itu bisa tampil dengan lebih menarik, agar tampilannya lebih menarik. Nah, agar tampilannya lebih menarik tersebut, kita mengedit pada bagian style CSS-nya untuk kontak, artikel, service, about, sama index. Kita mulai. Yang pertama, kita bintang kurung enter. Nah, bikinkan marginnya. Kita buat margin PT2. Kemudian jangan lupa tutup dengan titik koma. Lalu paddingnya, padding now juga. Kemudian box size. Box sizingnya ini kita berikan border box. Kita lanjut.
mengedit style untuk bagian body. Buka kurung, enter. Kita gunakan fontnya, kita pilih font MUI, yaitu buka kurung Cagu UI. Kemudian koma Arial, lalu koma sans serif. Kita pilih background color. Background color warnanya ada kurung F4, F7, ini kodenya ya teman-teman. F5. Warnanya tuh kayak warna-warna putih bersih gitu. Backgroundnya ya. Kemudian kita pilih color. Color. Buka lagi, beri tanda pagar. Kemudian 333. Nah. Lalu next, line like. Line height. 1.7. Kita lanjut pada bagian header-nya lagi ya. Header. Buka kurung, enter. Fontnya, font size 28 pixel. Ya. Kemudian spasinya. Meter spacing 2. Kita beri spasinya 2 saja. Lalu sorry, kita berbagian header ya, bukan bagian apanya, bagian anak judulnya. Kita berbagian header. Font size-nya 28. Harusnya kita ke bagian background color header-nya dulu. Background color. Kita pilih warnanya 2E 7D32. Nah, ini warnanya warna hijau ya teman-teman. Warna hijau itu, saya suka warna hijau, jadi saya milih warna hijau. Kemudian kita pilih juga colornya. Boleh. Bentar. Masuk. Lalu paddingnya, kita edit juga bagian paddingnya. 20 pixel. Dan 40 pixel. Nah, baru bagian yang tadi, header yang pertamanya. Header H1. Kurung, enter. Font size-nya kita pilih 28 pixel. Lalu bagian spasinya kita pilih 2 saja, 2 pixel. Enter. Kita edit pada bagian navigasinya juga. Di sini kita editnya bagian marginnya. Margin kita pilih margin top 10 pixel. Oke. Lalu setelah navigasi, kita juga bagian nav A-nya. Nah, kita pilih color, warna. Nah, kita pilih warna itu warna putih. Kita pilih text decoration-nya itu non. Lalu marginnya itu kita pilih yang right saja, margin right. Ukurannya 18 pixel saja, 12 pixel. Baru selanjutnya itu fontnya font baik saja, 600 deh, 600. Ini nav A hover. Kita kurung, enter. Kita pilih text decoration-nya itu underline. Oke. Kemudian kita lanjut pada bagian main. Tadi baru header, sekarang bagian main. Buka kurung, enter. Di bagian padding-nya. Padding, kita pilih 40 pixel. Lanjut pada bagian section. Pada bagian section ini kita samakan saja ya untuk semua sectionnya, baik itu section untuk index, section untuk about, section untuk service, dan artikel. Kita tidak membedakan, kita menyelaraskannya saja untuk warna-warnanya, jenisnya, marginnya, dan bordernya itu apa. Kita pilih dulu backgroundnya, background awalnya, background color. Kita pilih dia warna putih 4. Kemudian paddingnya kita pilih ukurannya 30 pixel saja, px. Lalu marginnya kita pilih margin bottom aja 30 px. Lalu border radius kita pilih ukurannya 8 saja, 8x. Lalu box shadow kita pilih 02 kemudian 2 px, lalu 6 px, lalu ini nggak di spasi x, kemudian RGBA buka kurung 0,0,0,0
00-nya 4 kali, titik 08. Oke. Kita ke bagian H2. Nah, ini tadi berukan ini kan tadi bawah 1, sekarang kita ke bagian H2-nya. H2. Terus, kita pilih warna, color. Warnanya warna sama saja lah, warna hijau ya. Masih suka warna hijau. Warnanya lebih cerah. Marginnya kita pilih margin bottom, ukurannya 15 px saja. Kemudian font size kita pilih 24 px. 24 pixel. Lanjut, H3 lagi. Enter. Kita pilih marginnya, margin top. Oke, ukurannya 20 px. Oke, lanjut. Enter. Lagi margin bottomnya kita pilih 10 flat, 10. Kemudian color, warnanya kita pilih 1B 5E 20. Oke, lanjut. Apa yang belum kita edit? Bagian paragrafnya. Paragraf, buka kurung, marginnya, margin bottom 15 px. Kemudian text align. Text align-nya kita pilih justify saja ya. Justify rata kanan rata kiri. Kemudian bagian full. Marginnya, kita pilih margin top. Ukurannya 10 saja. Lalu margin left-nya kita pilih 20 pixel. Kemudian ke bagian ul-nya tadi. Marginnya kita pilih margin bottom saja, ukurannya 8 pixel. Lalu ke bagian button lagi ya. Kurung, enter. Background color 32 saja. Colornya tik saja. Kemudian bordernya kita tuliskan non. Lalu paddingnya kita pilih, kita tuliskan 10 px dan 20 px. Oke teman-teman, beginilah hasil codingan style CSS kita yang sudah kita edit tadi. Jangan lupa untuk di save ya. Save. Kita lihat kembali di sini perubahannya. Kita refresh saja. Nah, terlihat kan? Kalau dia itu sudah berubah ya. Font size tulisannya. Ada box size-nya, artikel. Nah, sudah berubah kan teman-teman? Sudah dipilih warnanya hijau, background-nya putih. Nah, di sini di bagian footer-nya itu kita pilih warnanya hitam. Oke. Dan kontak. Oke, sudah pas. Oke, karena kita sudah selesai membuat website yang kita inginkan tadi, selanjutnya kita akan melakukan hosting. Dengan cara langsung saja kita akan menggunakan GitHub ya teman-teman, github.com. Nah, di sini kalau teman-teman belum login, silahkan teman-teman terlebih dahulu untuk login ya. Karena di sini saya sudah login dan saya sudah punya akun, kita langsung saja klik new. Lalu buat name repository-nya di sini. Kita buat name-nya itu website Literasia. Kemudian description-nya itu buat web saja. Web. Lalu configuration ini pilih yang public, kemudian on kan about added readme ini di on kan. Perhatikan ya. Lalu kita pilih create repository. Sudah. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, sekarang masukkan file yang ini
ini ke dalam sini. Nah, ke bagian ini. File codingan kita tadi kita masukkan ke dalam sini. Caranya kita klik add file, upload file, lalu choose your file. Kita cari filenya. Nah, di mana tadi kita menyimpan filenya? Kalau saya di UAS Nugraha Desta karena ini project UAS saya. Kita klik saja shift lalu klik tanda panah ke bawah. Nah, blok semuanya. Lalu klik open. Kita tunggu semua filenya itu masuk ke dalam sini. Dia butuh proses kan. Ini harus ditunggu. Cek apakah benar sudah masuk. Lihat ya, index sudah, kontak, artikel, about, service, style CSS, sudah masuk semuanya ya. Lalu kita pilih nih, commit change. Commit change. Nah, sudah kan? Lalu kita pergi ke settings. Kita pilih di sini bagian page. Nah, pada bagian branch kita ubah di sini menjadi main. Lalu ini root, pastikan ya main, root, lalu save. Nah, selanjutnya itu kita menunggu link di sini. Nanti di sini ada link. Kita tunggu. Ini membutuhkan waktu. Coba kita refresh saja. Nah, ini dia linknya teman-teman. Sudah ada. Nah, di sini kita langsung klik visit site. Nah, berarti website teman-teman sudah di hosting dan sudah ada di beranda pencarian. Kita tes ya, ini linknya. Kita KT baru, kita kopikan. Nah, sudah ada kan? Nah, link yang tadi itulah yang teman-teman gunakan. Share supaya orang lain juga bisa melihat website yang sudah kita buat. Sekian dari saya teman-teman. Inilah akhir hasil dari proyek tugas UAS saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.